mulai rekam untuk dokumentasi. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka halaman seperti ini, nanti ada beberapa aplikasi online yang diberikan oleh Office 365 dari mulai Outlook dan seterusnya di sini. Nah, untuk pemanfaatan pembelajaran di kelas secara daring online di Microsoft Office 365 juga mempunyai learning management system seperti platform-platform yang lain gitu. Nah, learning management system itu untuk pembelajaran daring di Microsoft pakainya Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams terus nanti kita buka, nanti membuka tab baru seperti ini. Lebih enak nanti pengaturannya semuanya menggunakan laptop, walaupun dengan HP juga bisa, cuman ada beberapa fitur yang di laptop sulit ditemukan fiturnya di HP. Nanti seperti ini, okay. Kalau yang sudah ada kelasnya akan nampak seperti ini, tapi kalau belum biasanya kosong, terus biasanya nanti ke halaman seperti ini di sebelah kanan, gitu. Di bagian bawah, oke. Jadi untuk menampilkan halaman yang ini, join atau create team ini, Bapak Ibu kliknya yang di pojok kiri bawah ini, join or create team, gitu. Nanti untuk membuat tim yang baru, pakai menu ini, create team, untuk bergabung dengan tim yang sudah ada dengan kode di sini. Kalau ini menggunakan browser HP, seperti itu. Kita coba mengulangi secara agak cepat untuk membuat tim baru atau kelas baru. Biar nanti kita punya kelas-kelas seperti ini. Desainnya adalah satu kelas yang kita ajar, satu tim gitu. Biar nanti memudahkan untuk pengelolaan. Kita coba create tim. Diklik nanti muncul 4 pilihan tim yang bisa dibuat atau tipe tim yang bisa dibuat. Ini untuk yang kelas untuk siswa, ini untuk grup para pendidik, professional learning community gitu. Untuk ini sebenarnya grup untuk guru-guru gitu, seperti MGMP tingkat sekolah atau grup semua guru dalam satu sekolah itu bisa pakai timnya ini. Ini untuk staff, ini untuk klub, ekskul, dan lain sebagainya. Ini untuk siswa antar siswa bisa. Karena ini untuk kelas, kita buatnya klik kelas. Nanti masukkan seperti ini, masukkan nama kelasnya. Kalau ini mau digunakan tiap tahun, kalau bisa ada inisial seperti ini. Kalau saya menggunakan inisial tahun ajaran, karena bisa dimungkinkan setiap tahun saya mengajar jurusan yang sama di kelas yang sama. Contohnya di 10 APP 1 dulu pernah, tahun ini juga 10 APP 1 lagi dan seterusnya. Jadi untuk biar membedakan nanti, saya ulangi, biar nanti membedakan antara kelas-kelas yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang. Nah ini tahun-tahun yang kemarin itu kalau saya munculkan di arsip kelasnya, nanti bisa muncul seperti ini. Sebentar. Ini untuk membedakan. Nah ini. Jadi dulu saya mengajar APP 1, APP 2, 3 juga. Nah kan ada nama tahun inisialnya, ajaran, maka nanti bisa membedakan. Untuk tahun ini, ketika ini sudah berlalu juga nanti saya arsipkan semuanya masuk di bawah arsip. Seperti ini. Jadi nanti terorganisir gitu. Nanti tahun yang berjalan, yang aktif. Yang tahun ini berarti yang aktif adalah yang tahun ajaran ini. Diarsipkannya nanti. Itu kenapa saya menggunakan inisial tahun ajaran. Kembali ke sini, 1920 tadi contohnya. Terus nama kelasnya, katakanlah
saya mengajar kelas yang baru 10.1 gitu. Walaupun di nyatanya di pembagian jadwal saya tidak ada, ini hanya untuk contoh saja. Terus nama mapelnya itu. Ini untuk nama mapelnya. Biar kenapa seperti ini nama mapelnya, biar nanti membedakan. Di siswa itu nanti tampilannya kalau menggunakan standar seperti ini, jadi nanti ada 19, 20, 10.1 nanti di sini contohnya kelas biologi atau biologi gitu. Berarti di siswa nanti bisa membedakan mana kelas bahasa Inggris, mana kelas biologi atau kelas yang lain. Jadi ditulis nama mapelnya di sini di belakang. Kalau saya seperti itu, tujuannya untuk nanti ketika anak di kelas itu beberapa guru ya yang lain menggunakan Microsoft Teams juga, nanti di HP-nya anak atau di akunnya anak itu nanti juga muncul seperti ini. Cuma di sini nanti judulnya beda-beda. Biologi, kelas apa, kelas apa, kelas apa, kelas apa. Yang diikuti oleh anak itu pada guru-guru atau mapel itu. Jadi kenapa ada nama kelasnya, nama pelajarannya untuk itu. Terus deskripsinya bisa diisi dengan penjelasan ataupun biasanya saya copy saja yang sama seperti ini. Gitu, atau dikosongkan enggak apa-apa karena itu optional. Kalau sudah klik next. Nanti create team, ada prosesnya seperti ini. Ya, kalau pakai HP kemarin mungkin sama ya Pak Yu, sebenarnya cuman tampilannya yang beda. Di sini untuk menambahkan siswa tab ini otomatis, terus yang sebelah kanan untuk menambahkan guru. Gitu. Untuk tim teaching satu tim atau satu kelas bisa diambil oleh guru, lebih dari satu guru. Otomatis yang membuat jadi gurunya. Nah, di sini bisa menambahkan siswa secara manual dengan diketik namanya. Contohnya 10.1 itu siapa Pak? Contoh. Ada nggak namanya yang ingat? Pak Yo ngajar ya Pak? Iya. Salah satu nama di 10.1 Pak? Mungkin ya, Sony Pak. Ya. Atau untuk percobaan ya kita anggap di sini Pak Yu itu ya, siswa. Ya. Oke, siap. Itu. Terus nanti Pak Alvan. Gitu kan. Nah, jadi ketikan salah satu suku kata saja sudah bisa keluar seperti ini. Nah, ini ketika kita menambahkan satu persatu. Seperti ini. Terus guru juga sama, nanti kita klik add. Tapi kalau kira-kira 36, ya kan mantan kemang ya, ribet gitu kan, terlalu banyak. Walaupun kita cukup mengetikkan satu suku kata, nanti otomatis kalau sudah didaftarkan siswa itu, maka dia akan di sini muncul. Gitu. Contohnya Teguh, nggak tahu Teguh siapa. Nah itu di situ sudah banyak, ada Teguh Siswoyo berarti itu guru, atau Teguh yang lain ini mungkin siswa ini kan gitu. Jadi cukup seperti ini. Tapi nanti kita akan coba dengan kode kelas juga bisa. Ini saya tambahkan manual 2. Saya klik add. Nah, di sini sudah nanti proses masuk secara guru itu manual menambahkan. Terus oke. Oh ternyata error. Nggak tahu kenapa ini. Nah sudah di retry atau dicoba. Kalau sudah silang-silang begini berarti sudah berhasil. Teacher juga sama. Contohnya saya menambahkan Bu Rini sebagai Bu Rini ini. Nah ini berarti nanti sebagai guru di kelas saya juga. Berarti ada 2 guru nanti. Ini sebagai contoh saja. Nah ini saya tambahkan manual. Ini sudah berhasil kayaknya. Berhasil belum? Belum ada silang, kayaknya sudah. Kalau sudah nanti kita klik close. Ketika diklik close maka ini kelasnya di bawahnya ini 10.1 yang baru. Kalau yang sudah kan di atas. Yang di bawah ini yang baru saya buat. Nanti di sebelah kanan otomatis membuka tab general ini atau channel general namanya, channel umum.
Nah, di sini. Nah, karena tadi saya sudah menambahkan 2, nih, di sini sudah ada keterangannya menambahkan siapa di kelas ini, gitu. Gitu. Dan nanti untuk pertama yang dilakukan biasanya kan kita mengundang siswa lewat kode kelas. Nah, kemarin saya demokan lewat pakai HP bisa, cuman datak zoom in zoom out ya Pak. Nah, ini kalau di browser HP kan kepenak di laptop. Tinggal ini diklik kelasnya, ini kalau berpindah kelas kan diklik kelasnya nanti otomatis ke channel general. Seperti ini. Ya, otomatis nanti masuk di klik general. Nanti kita klik menu 3 titik ini. Nah, akan muncul menu seperti ini untuk pengaturan kelas itu. Sebelum nanti kita ada tab atau menu di samping kanan ini. Kita klik di sini dulu, terus kita klik manage team. Ini saya zoom out dulu. Klik manage team. Nah, ketika kita klik manage team, maka munculnya di tab member atau anggota. Tadi saya sudah menambahkan Bu Rini sebagai owner di sini maksudnya guru, seperti yang ini membuat ini, ya. Ini yang membuat kelas itu, terus membernya dan guest atau tamu di sini siswa otomatis yang di bawah, gitu. Itu member, gitu. Kalau kelupaan nambahin guru, sebenarnya pengen jadi guru dari siswa ini tinggal diklik saja. Nanti diganti menjadi owner, otomatis nanti naik di sini, gitu. Ini untuk mute student, untuk nek bocah rewel, bae ngomong, bae nang chat, macam-macam kan di mute aja, seperti ini. Maka dia udah nggak bisa chat dimanapun di kelas itu, seperti itu. Terus untuk mendapatkan kode kelas, klik menu yang setting ini. Agak cepat saja, klik team code, terus diklik generate. Nah, ini kita copy. Nah, kode kelas ini yang dibagikan, gitu. Silakan untuk sebagai contoh, berarti yang di sini tadi siapa? Oke, Pak Taufik coba. Bu Novri. Oh, Pak Dwinarno tadi masuk terus keluar lagi, ya wes, bebas tah. Coba di copy paste kodenya. Bu Novri juga bisa copy paste kode ini, terus untuk masuk di apa namanya? Oke, Bu Novri sudah bersuara tadi. Halo Bu Novri, pengen dengar suaranya. Bu. Oh, kecil banget suaranya, kurang dekat Bu. Oke, bisa lihat ya. Nah, oh Bu Divi, ya. Ya, ya sambil nyimak Bu. Kalau itu nanti bisa tanya di sini di kolom chat. Ini untuk menampilkan kolom chat di menu 3 titik ini. Di sebelahnya kanan itu ada ini, diklik saja seperti ini. Ini tolong di copy paste kode ini, Bapak Ibu, untuk mencoba masuk ke tim yang baru saja saya buat. Oh, tadi saya ke sini apa di sini ya? Oh, di sini, maaf. Nah, pakai ini. Kalau sudah, nanti tinggal menunggu anak di sini. Nah, ini belum ada yang masuk. Ayo Pak Taufik, coba masuk Pak Taufik. Pakai kode kelas. Caranya lupa. Saya sudah masuk. Oh, Tapi sudah kok nggak masuk ke situ? Oh, belum. Mungkin belum. Itu edit Taufik on the Mana? team gitu. Mana? Itu di bawah Tribudi itu sudah muncul itu. Loh, kok di saya belum. Mana toh, Pak? Jadi punya saya sudah muncul kok. Bawahnya Bu Rini kok. Apa iya? Iya. Oh, berarti saya ini perlu di-refresh ini. Nggak tahu ini, mungkin hanya delay saja. Ya, nanti kan keluar di sini. Berarti sudah masuk ya? Iya. Oke. Terus Pak Alvan sudah masuk belum? Sudah, Pak. Oh, di paling atas itu Pak Alvan, Pak Yuwono, Bu Rini dan saya. Oh, Pak Alvan tadi saya masukkan manual ya? Iya. Oke, oh iya Pak Taufik sudah masuk ini.
Tapi di chatnya ini belum keluar ini. Ini di saya loh, kalau di jenengan mungkin dia di chatnya. Oke. Nah, kalau semua siswa sudah masuk nanti di sini ada seperti ini ya Pak, ya, Pak Ibu. Seperti ini. Terus kalau di sini belum, cara ngeceknya ya tadi itu kita klik menu 3 titik, terus add member ya bisa, atau manage team otomatis untuk melihat membernya. Siapa yang sudah masuk, siapa yang belum, seperti itu. Tuh, sudah muncul kan saya di situ. Sudah betul muncul. Nah, ini yang lain. Tuh. Oke, aduh tadi mana ini? Nah. Saya kembali ke sini dulu. Mana? Nah. Oke. Ya. Oke, Bu Divi belum masuk. Nah, nanti kalau sudah kembali ke sini, kalau sudah ini Bu Divi saya tambahkan manual saja boleh. Nah, seperti ini. Ditambahkan manual juga bisa, seperti ini. Dadak, gitu ya. Nah, nanti masuk di sini. Seperti itu. Terus kalau sudah, tadi pertanyaan Pak Yuna, nah sudah siswa-siswa masuk, udah terbentuk kelasnya, nah, terus harap ngapa kan gitu ya Pak ya? Iya, Nah kalau sudah, kira-kira Bapak itu Ibu itu mau mengelola kelasnya itu mau seperti apa dulu? Mau langsung upload materi-materinya bisa langsung di sini klik upload kelas material kan, atau yang lain. Nah di sini ngupload file langsung bisa di sini. Diklik filenya bisa, nanti di situ muncul. Gitu. Untuk memberikan file-file bacaan bentuknya file ya. Nanti munculnya di sini di kelas material di ya Pak ya. Ya. Itu nanti bisa di situ diupload, upload di sini kan ada apanya? Perintah-perintahnya di atasnya. Itu dari situ bisa. Di sini pun di bawah juga bisa. Langsung di sini. Ini kan ada tombol-tombolnya. Langsung video conference seperti ini. Di kelas yang dibuat juga bisa. Ini kan ada gambar kamera. Ini langsung diklik Meet Now. Dan begitu diklik nanti langsung muncul peringatan ke semua anggota kelas untuk join gitu. Nanti ada muncul tombol joinnya di situ. Ini seperti itu. Jadi lengkap. Untuk menyematkan link YouTube juga ada di sini dan seterusnya ini. Ini yang stream itu YouTube punyanya Microsoft. Namanya stream. Terus ini stiker, ada GIF dan seterusnya. Kalau anak-anak udah paham ini biasanya untuk bikin-bikin. Nah, itu untuk ngupload file itu Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, ini klik lampiran, nanti upload dari komputer atau dari OneDrive atau dari Teams yang sudah ada atau dari di channel yang sudah yang lain yang ada gitu. Itu juga bisa. Atau yang terakhir di upload yang mana bisa. Itu untuk upload file untuk share ke siswa. Bisa dengan cara ini untuk ini ada A, ini kita mau ngapain di sini? Mau chat posting biasa atau new conversation biasa, nanti kasih judul, kasih apa di sini. Contohnya di sini saya mau kasih judul bahan literasi mandiri gitu. Contohnya tentang kalau atu ya contohnya ini pembenihan. Pembenihan atu terterakan ya. Ya contohnya tentang kandang. Nah, nanti di sini upload filenya. Dari komputer seperti biasa membuka file biasa. Entah itu bentuknya PDF atau Word atau apa gitu. Itu bisa langsung seperti itu. Atau mungkin di sini mau kita setting bukan conversation, mau bentuknya pengumuman. Diklik saja di sini.
announcement. Nah, nanti di siswa notifikasinya akan berbeda. Kalau bentuknya pengumuman, itu nanti istilahnya notifikasinya yang seperti ini di HP anak itu nanti akan berbeda. Kalau pengumuman langsung walaupun di silent atau apa biasanya langsung push notifikasinya itu langsung nyampe gitu. Kalau announcement sifatnya lebih urgent. Coba ditulis, Pak. Gitu. Kalau pengumuman biasanya ya contohnya pengumuman tentang remedi contohnya. Nanti di sini bisa diganti-ganti warnanya biar lebih merah. Gitu. Itu bisa. Terus di sini ada pengaturan-pengaturan untuk jenis ketikanya dan seterusnya, format. Gitu. Saya biasanya memanfaatkan ini tanda pendung, tandai sebagai ini penting, mark as important. Itu nanti ada tulisan important, terus di sini ada bentuk apa namanya garis merah. Nah, oh ini harus ada type message to continue, diketikkan apa gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau bentuk yang biasa, posting biasa, maka dia akan, nah di sini hanya biru saja, berbeda dengan ini, karena dia ada tanda pendungnya, terus notifikasinya mungkin akan berbeda, seperti itu. Ini untuk di tabs di channel general, terus di sini ada post gitu. Terus beberapa teman itu menyarankan agar di kelas ini dibuat channel-channel lagi. Channel-channel lagi itu untuk mengkhususkan untuk diskusi. Ini kan bisa diskusi chatting, bisa diskusi live pakai tim pakai video call. Kalau bisa itu jangan menggunakan channel general. Karena channel general ini biasanya nanti untuk menampung semua tugas. Jadi tugas-tugas yang dibuat di Teams itu nanti munculnya di channel general. Jadi kalau mau menambahkan contohnya tentang unit atau bab atau KD, itu nanti Bapak Ibu menambahkan channel lagi. Gitu. Ini menambahkan channelnya sebentar. Kita klik di sini, add channel, diklik di kelasnya, jangan di, ini kan kalau diklik generalnya, channelnya ada menu 3 titik lagi. Nah ini untuk pengaturan channelnya. Tuh. Tapi kalau untuk membuat channelnya, maka diklik yang kelasnya ini, menu 3 titik klik, terus di sini add channel, diklik add channel. Terus dimasukkan nama channelnya. Contohnya bisa tentang unit atau temanya. Contohnya di kelas bahasa Inggris, tema kelas 10 itu mungkin bisa dituliskan nama KD-nya juga bisa. Contohnya KD 3.1 tentang introducing yourself, katakan. Ini tema dari unit. Kenapa dibuat seperti ini? Biar nanti ketika guru sama siswa membahas tentang unit itu, maka di channel ini. Kalau kemarin saya memang belum, hanya channel general saja. Akhirnya memang nyampur jadi satu. Seperti ini contohnya. Nah ini. Tugas ya di situ, pengumumannya di situ gitu dan seterusnya. Jadi satu. Nah, ini akan kurang bagus. Nah, ini disarankan beberapa teman untuk per unit itu nanti dibikin channel-channel. Belum. Contohkan berikutnya channel lagi, mungkin di sini KD 3.2. Contohnya di sini cara berterima kasih topnya. Bisa dengan disebutkan KD-nya kan lebih manis, lebih urut, atau kalau langsung dengan topiknya juga nggak apa-apa. Ini
urutannya kenapa kadang-kadang saya pakai angka biar urutannya lebih tersusun, lebih rapi gitu. Tapi kalau kelas ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Jadi kalau kelas sudah banyak ini bisa digeser. Gesernya dengan cara di drag and drop seperti ini. Dibalik. Gitu. Ini saya naikkan ke atas gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Tapi kalau channel kayaknya nggak bisa. Dia otomatis urut berdasarkan pembuatan kalau nggak salah. Nah, ini dicoba saja. Seperti ini. Lah, kenapa dibuat channel seperti general tetap dibiarkan general. Oke. Terus nanti dibuat bab-bab unit, nanti jadi materi-materi bisa fokus pada apa di channel ini dimasukkan gitu. Nanti di sini diskusi materi di sini gitu. Terus nanti penugasan itu semuanya masuk ke general. Jadi nanti bisa dikondisikan untuk general itu khusus untuk penugasan gitu. Sama pengumuman atau apa bisa. Tapi untuk materi, diskusi dan seterusnya bisa di channel-channel yang sudah dibuat tadi. Untuk channelnya di masing-masing kelas atau cukup satu kali buat, Pak? Di masing-masing kelas. Masing-masing kelas. Masing-masing kelas. Gitu. Karena logikanya kan paralel kelas. Maka ketika ini channel kita anggap sebagai unit atau bab atau KD, maka di setiap kelas itu kan harus ada. Kalau mau menggunakan sistem channeling itu untuk bab atau untuk unit atau KD itu. Gitu. Tapi kalau mau tidak seperti saya contohnya, saya hanya menggunakan channel defaultnya atau bawahnya yang general saja. Cuma resikonya nanti nyampur aduk seperti ini. Saya mengumumkan rekap nilai ya kan 3.8, 39, 310 jadi 1. Ini memang saya dapatkan general chat ini baru-baru kemarin dari share lewat video conference juga menyarankan seperti ini. Oh ya bagus juga ketika nanti saya mengumumkan tentang hasil ini rekap KD 3.8 ya nanti di channel 3.8. Tidak di general. Gitu. Nah, ini kan tumpuk undung. Membuat channelnya itu bisa dibuat otomatis apa enggak, Pak? Kelihatannya sih nanti gini pakainya bisa dicoba. Kalau sudah membuat satu ya, nanti dicoba membuat. Jadi yang penting Bapak Ibu mendesain satu kelas dulu. Yeah. Nanti kalau sudah itu, kalau bayangan saya ya, saya belum pernah nyoba, tapi nanti kita coba. Membuat kelas yang baru, kita klik lagi ini, kelas yang baru. Kita bisa menggunakan ini, template. Create a team using an existing team as a template. Jadi katakanlah, tadi saya membuat 10 atau 1 ya. Saya mau membuat 10 atau 2. Ya, English class. Nah, di sana kan sudah terbuat 2 channel daripada buat bikin-bikin lagi itu karpe kan. Coba kita pakai ini, bisa apa enggak? Logikanya bisa. Nah, ini ketika kita klik, aduh sebentar mulai di-cancel. Oke, saya ulangi lagi. Saya mau bikin kelas berikutnya atau kelas paralel berikutnya. 10 atau 2 English class. Maka saya bisa menggunakan ini create a team using an existing team as a template. Jadi membuat kelas yang baru ini menggunakan tim atau kelas yang sudah eksis, yang sudah pernah dibuat sebagai template dari kelas yang baru gitu maksudnya. Saya klik, maka saya ngopi lah istilahnya, ngopi dari kelas yang sudah dibuat. Kelas yang dibuat cari tadi mana yang mirip, berarti yang 10 atau nah ini kalau penamaannya tidak root kan jadi seperti ini. Nah ini tadi yang baru. Ini kan tadi yang baru saya buat 1920 10 atau 1 English class. Saya klik. Nah ini terus choose theme. Nah di sini apakah nanti di sini ada pilihan channel? Bentar. Message file and content won't be copied. Jadi untuk semua pesan, file-file dan isinya itu tidak di-copy, tapi untuk apa namanya isian dari ini semua
ya nanti bisa tercopy. Bahkan anggotanya pun nanti bisa di copy juga kalau kita centang ini. Tapi kalau anggota kan jelas tidak mungkin kita copy karena namanya siswanya beda. Jadi saya belum tahu apakah ini nanti ini channelnya kan secara default sudah tercentang ya. Iya. Apakah nanti hanya general saja atau dua channel ini juga tercopy? Logikanya dua channel itu tercopy. Tabs itu maksudnya menu-menu tabs yang di tadi yang di atas itu. Kanan. Itu kan bisa di custom juga tabnya di tab kelas. Terus tim settingnya, setting itu yang pengkondisian timnya juga bisa di setting kan. Atau apps itu aplikasi add-on tambahan yang untuk memperkaya pembelajaran banyak sekali itu untuk setiap kelas yang sudah pernah dipakai juga bisa di copy. Kita coba klik create, apakah channelnya tercopy apa enggak? Logikanya sih ya. Kita coba dulu klik create, creating tim kelas baru. Akses. Kalau tidak ya, kelihatannya sih ya ini. Oh tadi saya bikinnya satu juga ini ya, makanya copy ya. Harusnya tuh dua ya, nggak apa-apa. Kita klik skip. Nah ini kan maka copy. Nah di sini ada dua hidden channel di sini. Berarti tercopy kayaknya Pak. Iya. Oke. Nah ini seperti ini. Kenapa hidden ya karena mungkin ini apa? Nah ini saya, nah gitu. Nah ini bisa karena ini sama tadi saya lupa maka bisa diedit. Channelnya pun bisa diedit ya? Bisa, harusnya bisa. Ini kita ganti aja copy. Nah kita ganti. Terus ini icon-icon untuk mengganti icon-icon ini juga bisa. Atau pakai icon sendiri diupload juga bisa. Cuman saat itu saya belum sempat. Juga belum penting. Begitu untuk siap. template. Jadi kan mungkin memudahkan gitu ya. Jadi pastikan bikin satu dulu yang desainnya lengkap gitu. Nanti kalau sudah kita baru bikin yang kedua dengan cara ngopi tadi template itu. Iya. Cuman ini masih hidden. Saya nggak tahu ini kenapa. Oh ini diklik show saja. Ah itu hidden diklik show lagi nih. Nah biar tampil semua. Ini kan kita oke. Kenapa ini? Karena ini baru. Gitu. Kalau udah diklik kan, nah itu kan seperti itu. Seperti ini yang dimaksud mungkin ya Bang? Iya, salah satunya. Oke. Ada yang lain mungkin sebelum dilanjutkan? Pak Yu atau yang lain? Pak Alvan atau Pak Taufik? Oke. Pak Dwi masuk lagi. Novi silakan. Ada yang bertanya? Bu Divi mic-nya dinyalakan saja. Nih di sini diklik ini. Kalau mau bertanya. Lanjut atau ada yang bertanya? Oh iya, tadi pas di pengumuman kan jenengan kan mengeluarkan pengumuman tadi. Tapi di aktivitas saya kok nggak ada tandanya seperti punya nih Pak itu. Yang ini? Iya, ini kan pengumuman itulah. Di aktivitas saya di anggota itu kan kok nggak muncul yang perlu ini. saya baca Pak. Iya. Yang ini. Iya. Oh, di aktivitas ini. Iya. Oke. Tapi di timnya, iya. di timnya muncul. Iya, di timnya muncul. Sudah ada pengumumannya apa-apa, cuma kan di tempat saya tidak ada. Oh mungkin misalkan saya lagi silent atau apa kan otomatis kan ketika ada informasi pengumuman tadi kan itu. Di notifikasi HP biasanya muncul Pak. Oh kalau di HP muncul. Iya, kalau di HP muncul notifikasinya muncul. Selama itu tadi aplikasi Microsoft Teams-nya di sign in, tidak dikeluarkan, tetap sign in, tetap login.
Nanti kan di situ ada pengaturan notifikasi. Di sini juga ada sih pengaturan notifikasinya ini di setting. Defaultnya notifikasinya ada ini. Seperti ini. Tapi defaultnya tetap ada notifikasi. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Cuman kadang-kala ya delay ya WhatsApp lah. Nah seperti ini Oh, contohnya iya. kan nih Iya. di sini ada, nanti di HP saya juga muncul. Nah ini seperti ini. Kalau di activity mungkin tidak semuanya. Nah ini tidak semuanya muncul. Mungkin hanya tertentu. Ini kalau assignment pasti. Assignment muncul. Contohnya malam ini kan ada 2 aktivitas di kelas HP 2 ini saya. Iya. Karena malam ini saya memberikan tugas remedi. Nanti ketika di activity ada, nanti di kelas HP 2 juga ini muncul tugasnya. Nah ini. Ini tadi muncul. Muncul jam 7 malam, muncul jam 8 malam. Secara otomatis. Padahal kita lagi Vicon. Nah, gitu. Iya. Terus ada yang bertanya-tanya ya nah saya responnya nanti. Gitu. Begitu. Oke. Itu untuk pengelolaan channeling. Nanti kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, nanti kita akan bergerak ke bagaimana memunculkan penugasan atau assignment seperti ini. Gitu, biar schedulingnya bagaimana, terus nanti kalau pakai yang kemarin Microsoft Form bagaimana, di Microsoft Team kita panggilnya seperti apa, terus jenis-jenis penugasannya seperti apa, gitu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Siap, lanjut Pak. Siap lah. Itu kelihatannya Pak Dwi Winarno lagi gedek-gedek itu kepalanya. Iya, mau lagi pasang ini sing melu Vicon. Gimana matanya mungkin gitu Pak. Pasangi kamera nih. Iya. Depannya pasangi HP seolah-olah lagi ngikut ya. SIB-nya nggak Pak? Gimana? Itu untuk kelas-kelas yang dulu pernah dibuat itu bisa di resign apa dibuat ulang apa gimana? Yang dulu mau dipakai ya enggak apa-apa. Mau dipakai, diedit. Yang penting kan di situ kelasnya itu anggotanya bagaimana. Kalau belum ada siapa-siapa ya tinggal memasukkan kelas siswanya itu suruh masuk gitu. Bisa kita undang manual atau pakai kode kelas tadi. Kalau ternyata di situ sudah ada banyak tulisan macam-macam, ya contohnya seperti ini. Tadi saya untuk dicoba kelas ini, katakanlah kan ini sudah ada tulisan macam-macam. Terus di sini bukan siswa tapi guru, tapi dicoba gitu kan. Ini kalau siswa belakangan kok muncul, bergabung belakangan, itu tetap dia bisa mengakses semua yang ada di atasnya. Postingan pertama kali. Ini katakanlah ini kan postingan pertama kali bahwa Tri Budi Santoso menambahkan siapa gitu kan. Itu siswa yang join 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian atau kapan gitu. Itu tetap bisa melihat chat postingan yang di sini kapanpun gitu. Tidak seperti WA. Grup WA masuk kan yang Saat postingan itu, terdahulu tidak bisa terbaca. Kalau ini bisa. Gitu. Kalau ini lah maka kalau itu nanti digunakan lagi ternyata sudah banyak hal-hal yang mungkin tidak perlu diketahui oleh kelas yang baru ya mending tim kelas ini dihapus boleh, kalau enggak kalau saya sebelum dihapus saya arsipkan biasanya berkelompok nanti butuh untuk apa cara mengarsipkannya di manage team. Kalau ini langsung delete tim, hapus. Cara mengarsipkannya kita klik manage team kalau tidak salah ya. Terus saya lupa tempatnya di mana ini. Setting di setting ada nggak ya?
Atau bentar, saya lupa ini ngarsipkannya. Harusnya di sini ada. Oh, di hide. Coba saya hide ya. Kayaknya namanya bukan arsip tapi di hide. Saya kembalikan lagi ke channel generalnya. Katakanlah saya mau mengarsipkan ini kelas ini. Saya coba hide. Saya klik hide. Nah, maka dia masuk ke sini, hidden themes. Terus sebenarnya ini sih belum 100% dia terarsipkan. Dia hanya ke hidden saja. Ke hidden maksudnya dia tidak muncul di active class ini. Di bawah. Hidden gitu. Seperti nanti Kalau kita yang bisa live tadi apa? Gimana? Yang leave the team itu hanya dikeluarkan apa gimana? Kalau live maka kita meninggalkan. Hanya kita malah meninggalkan saja ya. Malah meninggalkan. Timnya tetap ada. Nanti anggota-anggota yang lain tetap ada di situ. Nah, nanti di sini keterangannya siapa leave the team gitu. Kalau ini kan join tadi kan. Add. Ya. Ini add berarti tambahkan. Kalau yang join pakai kode kelas maka di sini keterangannya join. Kalau leave ya di sini left gitu. Saya lupa nanti coba bisa dicari bagaimana mengarsipkan tim. Tapi ada gitu. Karena tadi yang di saya juga kelihatannya sih tadi benar di manage team. Karena di sini kan sebentar. Mana ya? Ini sama yang di sana. Tapi ada oh di sini sorry di sini ya mengarsipkannya itu bukan per kelas tapi di sini ini kan sebelah ini join or create team. Di sini ada gambar gerigi, kita klik manage team. Nah di sini ini kan di sini ada aktif, ada archive. Aktif 14 yang di sini tadi yang kiri. Yang banyak ini yang aktif, termasuk yang tadi saya buat. Katakanlah saya mengarsipkan yang ini tadi, slot 1, maka di sini. Di sebelah kanan, ini untuk yang tadi, show and hide, sama yang ini. Di sebelah kiri ada hidden, ada show, aktif, ini yang ini. Terus mengarsipkannya di menu 3 titik. Mana harusnya, nah ini arsip tim. Nah di sini kita arsipkan ini akan membekukan gitu, membekukan semua kegiatan tim, tidak bisa diakses, tidak bisa diapain, tapi bisa diaktifkan lagi. Terus ini semua share point, file-file yang telah dibagi dan seterusnya dirubah menjadi read only, dicentang. Nanti kita klik arsipkan, nanti munculnya di bawah. Munculnya di bawah. Nah seperti ini. Ini yang tadi dibuat, terus langsung diarsipkan. Gitu. Munculnya diarsip. Yang 13 aktif 13 berkurang jadi tadi 14 jadi 1 karena muncul di bawah. Terus kalau mau dikembalikan lagi maka restore tim. Berarti dikembalikan ke aktif, tidak diarsipkan. Gitu. Ini kaitannya untuk dokumentasi. Suatu saat mungkin pengen ditonton akreditasi atau apa, tinggal buka saja itu di arsipnya. Kenapa diarsipkan? Biar tidak mengganggu terlalu banyak seperti ini. Nah, gitu. Tujuannya seperti itu. Begitu Pak Dwi? Menjawabkah? Ya. Siap. Ya, oke. Jadi kira-kira kalau sudah terlalu banyak tanda kutip sampah macam-macam gitu ya, mending buat baru. Yang itu diarsipkan. Jangan dihapus. Kalau saya sarannya diarsipkan. Pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita menuju ke penugasan assignment. Lanjut, oke. Kalau sudah kita akan ke assignment.
Ini contohnya, ini masih di hidden ya. Saya show lagi. Oke. Terima kasih ini. Amunisi minum sudah datang. Saya minum dulu Bapak Ibu. Mantap. Oke, Seperti ini. Nah ini tadi juga ada keterangannya. Restore system. Terus kalau mau assignment, ini kalau mau per kelas, di sini kan banyak ada tab di sebelah sini. Post, file, kelas notebook gitu kan. Saya dulu pernah memanfaatkan kelas notebook. Gitu. Ya Pak, biasa kan angel. Jadi ini membuat apa namanya buku kelas digital ke siswa. Cuman akhirnya tidak saya pakai karena satu di siswa itu harus menginstal 2 aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Teams dan aplikasi OneNote. Gitu. Jadi tidak bisa jadi satu. Akhirnya kan ada 2 aplikasi yang harus diinstal. Nah, itu yang jadi kendala akhirnya kaitannya dengan HP anak kondisinya, sing kekurangan memori lah dan seterusnya. Akhirnya di tahun kemarin semester kedua saya tidak menggunakan OneNote lagi. Itu satu alasannya. Kedua juga kadangkala ini menjadi berat setelah bisa terinstall proses sinkron dan sebenarnya bagus ini kalau semuanya sudah oke dan seterusnya. Harapannya sih ke depan di HP itu nanti seperti yang tadi saya share itu Bapak Ibu, dulu kan aplikasi Word, Excel, PowerPoint kan terpisah. Nah sekarang sudah dirilis satu aplikasi untuk semua dokumen. Harapannya ke depan nanti seperti itu. Kalau itu nanti jadi satu dengan Microsoft Teams, OneNote-nya nanti mungkin saya pakai lagi. Jadi untuk kali ini mungkin ini tidak kita bahas dulu karena kondisi itu. Kita langsung ke assignment. Nah ini kalau assignment yang di sini, ini kan kita posisi membuka 10.1. 10.1 di channel general, gitu kan. Terus di sini kita klik assignment. Kita bisa bagaimana? Ya, oke. Terus. Oh, oke. Kirain ada pertanyaan. Oke. Di sini assignment. Kalau saya biasanya lewatnya tidak ini, karena saya membuat satu tugas untuk seluruh kelas. Biasanya saya mau menggunakan menu di sebelah kiri ini langsung klik assignment yang general di sini. Tapi saya belum tahu kalau dari sini nanti bisa disetting untuk semua kelas apa tidak. Logikanya sih sama. Ini hanya beda tempat atau beda menu saja. Gitu. Kalau di sini ya, ini untuk seluruh assignment ngumpul di sini. Di menu yang sebelah kiri kan di sini ada activity, chat, teams, assignment, tugas. Ketika klik assignment itu pun nanti harus memilih kelas juga. Jadi bukanya tetap kelas satu kelas dulu. Ya. Mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Ini siapa ini? Pak Yono apa Pak Putri ini? Iya, kalau kira-kira bising di belakang dinonaktifkan dulu, di mute. Biar nanti suara saya nggak tertimpa. Halo Pak Yu. Iya sudah tenang. Kalau tenang sih nggak apa-apa, tidak di mute. Oke, ini kalau di assignment tetap pilih kelasnya seperti ini. Mana tadi kelas yang dibuat? 10.1. Nah ini. Kita klik next. Nanti nah di sini di atas juga terseleksi untuk kelas 10.1. Oke. Di sini 10.1. Ini sebenarnya tugas untuk 10.1. Kita coba dulu yang dari Teams-nya dulu. Kalau ini yang dari general. Kalau saya biasanya dari sini. Tapi nanti mungkin akan sama. Kita coba yang dari kelas dulu. Kita klik kembali ke kelas yang tadi dimaksud. Terus kita klik di menu sebelah kanan assignment.
Apakah nanti sama seperti yang sudah saya pakai atau belum, nanti kita cari solusinya. Untuk kita menugaskan satu kelas dulu. Contohnya Sys10.1. Kita klik assignment, terus kita klik create. Nah, ketika klik create, nanti ada 3 pilihan assignment. Bentuk assignment atau penugasan, quiz. Quiz ini untuk yang mengambil dari form, Microsoft Form. Yang kemarin kita share untuk membuat soal ulangan harian, itu bisa kita panggil di sini juga bisa. Atau dari yang sudah eksis, yang pernah kita tugaskan. Untuk yang pertama, kita klik assignment dulu. Assignment itu nanti berupa apa saja. Nah, ketika sudah terbuka, ini nanti sudah klik create assignment, kita beri judul dulu. Tugasnya mungkin mau apa ini? Tugas katakanlah KD 3.1 tentang talking about yourself. Nih. Terus perintahnya diketikkan. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya ini karena bahasa Inggris ya kadang saya pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Kalau perintah biasanya saya pakai bahasa Indonesia. Tulislah dalam satu paragraf tentang perintahnya itu. Nah, terus nanti Bapak Ibu dalam memberikan tugas ini bisa menambahkan resource atau materi juga bisa di sini. Add resource. Jadi tentang tugas ini berkaitan dengan materi apa itu bisa ditambahkan. Klik add resource. Nah, di sini ketika diklik add resource nampak seperti ini. Add resource itu bisa kita tampilkan materi berupa file dari OneDrive kita atau kita klik new file. Kita datang buat dokumen baru di Word, PowerPoint atau Excel langsung di sini bisa, atau upload dari komputer kita atau dari HP kita, seperti membuka file. Gitu. Katakanlah, saya di sini nggak ada file loh di dokumen. Katakanlah saya membagikan tentang HP. Oke, katakanlah tentang apa ini? Ya, katakanlah tentang ini berupa gambar gitu. Nah, nanti klik dan maka nanti gambar ini atau file ini akan muncul di siswa sebagai panduan untuk mengerjakan itu. Ini resource. Resource ini bisa ditambahkan kalau tidak salah maksimalnya sampai 5 file atau bentuk link, bisa link YouTube atau link ke materi atau ke web kita, materinya ditaruh di sana dan seterusnya bisa. Gitu. Jadi nanti untuk mengerjakan ini butuh resource atau butuh bahan, butuh materi, butuh apa di sini bisa. Terus dari tugas ini kita mau berikan poin berapa? Maksimalnya katakanlah dari tugas ini saya berikan poin 100. Terus karena ini penilaiannya berupa essay, karena tulislah, maka kita bisa menambahkan rubrik penilaian, add rubrik di sini. Bisa upload rubrik dari file Excel atau kita bikin sendiri di sini bisa seperti ini. Contohnya kita bikin rubrik penilaian writing, tulis deskripsinya apa, terus nanti di sini diberikan contohnya judul, penulisan judul bagaimana,
Nanti ada excellent, good, fair, dan seterusnya. Itu rubrik seperti itu. Terus kita nambahkan rubrik berikutnya. Di sini mungkin konten, isi dari tulisan itu. Nanti kriterianya bagaimana. Kalau excellent mungkin kita beri nilai 90. Kalau good mungkin 80. Fair di sini mungkin sekitar KKM 75. Poor ya 60. Seperti itu. Konten mau berapa? Bebas. Karena ini rubrik. Gitu. 75. Fair 70 dan seterusnya. Ini sini. Terus kita stats. Ini nanti berguna untuk penilaiannya rubrik itu. Nanti rubriknya sudah masuk. Karena di sini kita pakai rubrik, maka poinnya ikuti rubrik tadi penilaiannya. Kalau tidak pakai rubrik, maka di sini kita ketikkan 100 atau berapa tadi. Karena di sini sudah dipilih rubrik, maka poinnya tidak berfungsi. Nah, ini di sini ketika tugas ini hanya untuk satu kelas, maka tadi karena saya membuka 101, maka di sini otomatis diberikannya kepada kelas 101. Kalau ini saya mau berikan ke kelas 102, tinggal klik saja ini. Di sini ada kotak 2 tumpuk. Ini diklik, nanti kita pilih kelas yang lain. Klik. Nah, di sini akan aktif, selectable, di sini akan centang. Berarti ini terpilih. Nanti list yang lain juga bisa seperti ini. Kalau kita mau berikan tugas yang kelas, centang semuanya. Kalau hanya 2 kelas, contohnya itu 1 atau 2 saja, silakan mau ngapain. Di sini ini pointer saya. Ini nanti lah itu pointernya Pak Taufik. Kursornya. Ya. Ini kalau saya menugaskan untuk 101 dan 102, maka saya klik 102. Kalau sudah, maka hanya 2 kelas. Tugas ini hanya untuk 2 kelas. Terus apakah untuk semua siswa? Ini juga bisa dipilih, gitu. Tapi karena di sini hanya 2 kelas, maka ini pasti semua siswa. Tapi kalau hanya 1 kelas, ini kita pilih. Katakanlah tugas ini hanya untuk beberapa siswa yang remedi, katakanlah. Nah, nanti kita pilih saja siswa-siswanya. Contohnya tugas ini saya mau berikan hanya kepada Pak Taufik, Pak Alvan. Maka nanti tugas ini muncul di timnya siswa itu hanya di Pak Alvan sama Pak Taufik. Yang lain tidak akan muncul. Gitu. Tapi kalau untuk mau seluruh kelas, ya ini kita pilih apa namanya? Ini jangan dipilih, clear semua siswa. Gitu. Lebih dari 1 kelas tadi caranya. Pilih 2 kelas. Ketika 2 kelas, maka ini tidak bisa di setting untuk hanya berapa siswa. Karena 2 kelas otomatis semuanya. Begitu. Kalau sudah di setting ini, tugas ini mau diberikan time to, mau diberikan ke siapa sudah. Terus kita setting waktunya. Di sini ada date due, ada time due. Siang. Tuh, deadline pengirimannya. Kalau lebih lengkapnya kita klik edit di sini. Tidak hanya date due sama time due gitu. Tanggal dan waktunya, tidak hanya itu. Lebih lengkap di sini kita klik edit. Nah, kita bisa ngedit schedule sekalian. Jadi tugas ini kita mau berikan kapan? Katakanlah saya mau berikan besok tanggal 26. Rilis tugasnya jam 7 pagi. Gitu. Terus pengumpulannya ini 1 hari, maka 26 sampai 27. Gitu. Terus
Close date itu tujuannya untuk ini, bahwa mereka sudah tidak bisa ngirim lagi setelah tanggal itu berakhir. Itu kita centang. Tidak diizinkan di sini. Ya, jadi tidak diizinkan. Seperti itu. Terus waktunya kita postingnya kapan, terus tanggal berakhirnya kapan. Bisa disetting. Saya biasanya nyetingnya jam 12 malam. 12:09. Begitu kalau sudah kita klik done, nah otomatis tersetting seperti ini. Kita target waktu tanggal 27 harus selesai. Kita jadwalkan tanggal 26 jam 7 rilis tugasnya. Kalau sudah semuanya disetting seperti ini otomatis akan ketika tadi melakukan perubahan-perubahan, Bapak Ibu otomatis tersimpan secara online di sini. Save kapan? Terakhir melakukan perubahan. Ketika dirubah nanti ini berubah. Tapi kalau di sini mau kita klik manual save juga bisa. Gitu. Nanti masuknya kalau hanya di save itu kan hilang tadi, maka masuknya di draft. Kenapa masuknya di draft? Karena itu belum kita tugaskan, kita belum schedulekan, kita belum jadwalkan, tapi kita baru save tadi. Jadi kita hanya mendesain, men-setting, terus kita save, klik save. Maka masuknya di draft. Gitu. Nanti kalau menugaskan, ini sudah yakin betul, kalau kita tugaskan, maka kita klik schedule. Kita klik schedule. Nah, maka di sini masuknya ke daftar yang kedua yaitu yang assign. Assign berarti sudah diberikan. Kalau draft tadi draft. Kita hanya mendesain tapi belum kita berikan ke kelas. Ini kita sudah berikan ke kelas tetapi dalam bentuk schedule. Schedule artinya sudah dijadwalkan. Kita mendesainnya tadi, kita berikan otomatis terjadwal untuk hari yang tadi kita berikan. Tanggal 26 berakhir ini June-nya tanggal 27. Jadi nanti kita bisa nyeting untuk penugasan 1 minggu yang datang, 1 bulan yang akan datang, atau kapanpun. Kita desain dulu semuanya di draft, nanti kita tinggal klik schedule. Gitu. Contoh lain yang di kelas, yang sudah berjalan saya ini contohnya seperti ini. Ini yang sedang berjalan. Ini yang bawah sudah, yang di atasnya ini sudah berakhir. Pak Pri. Iya, silakan. Ada yang bertanya. Pak Pri, minta Ya. maaf ini baterai habis, minta undur diri dulu. Oke, silakan yang mau undur diri kalau pakai HP. Begitu kira-kira Bapak Ibu untuk memberikan tugas. Yang pertama yaitu bentuknya penugasan. Saya rubah ini untuk saya berikan jangan dengan penjadwalan, tapi saat ini nanti kira-kira di situ seperti apa. Nah, kalau saya rubah ini tidak dengan penjadwalan, ini tidak saya klik edit, schedule, maka di sini bunyinya bukan schedule, tapi langsung assign. Jadi saya desain sekarang, saya berikan sekarang. Saya coba berikan sekarang, nanti muncul di Bapak Ibu tadi seperti itu. Assign. Oke, berarti ini sudah diberikan di general, nanti di sini muncul. Gitu. Tapi ini, nah ini baru muncul ini, ada tandanya 1. Nah ini munculnya seperti ini. Silakan di Bapak Ibu yang sebagai siswa bisa diklik view assignment. Nah kalau di guru nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya siswa seperti ini nanti. Gitu. Di Bapak Ibu dibuka nanti di sini
Harusnya ada tombol turn in. Di mana ya? Coba, saya nggak, kalau guru itu nggak bisa lihat. Pokoknya ada tombol turn in, biar nanti ketika Bapak Ibu, nah ini Pak Alvan sudah melihat, berarti statusnya melihat. Bu Divi, Pak Taufik, Pak Yuwono belum melihat sama sekali. Nanti kalau di siswa itu nanti diarahkan untuk menekan tombol turn in. Turn in berarti dia masuk atau mengambil tugas itu. Gitu. Nanti tugasnya di situ apa namanya? Di situ ada pengumpulan tugas. Bentuknya karena ini menulis bentuknya file atau apa di-upload gitu. Nanti di saya masuk. Ketika masuk nanti saya berikan feedback di sini. Masuk gitu. Silakan dicoba Pak Alvan atau Pak Taufik, Pak Yu. Nah ini Pak Taufik sudah turn in. Bisa di-share-kan nggak Pak Taufik? Apa namanya? Tampilan siswanya seperti apa? Cara mengerjakannya yang model tugas seperti itu. Mengumpulkan file kah atau apakah? Silakan di-share. Nanti share-nya di sini ya Pak. Share desktop-nya. Saya tak stop sharing dulu, nanti jenengan share-kan. Tampilan siswanya seperti apa? Silakan. Halo, Pak Taufik. Ayo toh, share screen. Nih. Ya. Tampilan Teams-nya. Oh. Tadi pakai HP ya, Bang? Coba timnya dibuka di browser tadi itu, benar. Ditampilkan, di-share, di-share. Oke. Itu timnya dibuka, Pak, diklik. Di browser. Nah, seperti itu. Oh, pakai aplikasi. Boleh. Oke. Nah, itu kan tugasnya muncul di siswa. Terus diklik view assignment, Pak. View assignment, nanti siswa mengerjakannya seperti ini, seperti Pak Taufik gitu. Sambil bicara, Pak, mikrofonnya di-on kan. Nah, di yang sebelah kanan atas itu kan ada, aduh, mana Pak? Layarnya, Pak. Layarnya, yang tadi. Layarnya, aplikasi. Oh, jangan mau nge-on kan mic-nya ya. Di sebelah kanan bawah kan ada tampilan itu. Nah, itu. Ya, Nah, itu gitu. tinggal di. Nah, Nah, itu. Nah, ini kan. ya. Betul gula ini posisinya nang endi kok. Oh iya. Ya, Ya, awal-awal geragapan. Nah, tadi kan jenengan coba di undo dulu. Undo dulu, oke. Pak. Di undo turn in. Nah, ini ada turn in-nya. Ya, pokoknya di situ nanti siswa ada Nah, tombol turn in, di HP juga ada. Nanti iya, klik turn in, kalau berhasil maka menjadi undo turn in. Berarti iya, centang turn in-nya kapan, di situ kan ada waktunya itu. iya, Berarti Pak Taufik sebagai siswa itu ngambil tugas ini tidak hanya melihat, tapi mengambil tugas ini iya. dengan turn in, ada centangnya, tanggalnya apa. Terus di sini my work. Nah, itu kan ada. Ini, Bisa diklik nggak, iya, Pak? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada inputan isian apa gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Berarti tadi ada yang mungkin terlewat. Saya coba lihat dulu settingnya. Oke. Ini bentuknya tugas. Terus di sini juga tidak ada apa namanya? Untuk kirim tugas untuk apa biasanya sih ada atau oke. Berarti model ini dia hanya sekedar memberikan, bentar, saya coba lihat dulu lagi. Itu my work-nya di bawahnya nggak ada apa-apa, Pak? Nggak ada. Udah Eh, bentok.
Oh iya, ini juga hanya tulisan. Harusnya di sini ada semacam tombol atau kotak, nanti di situ tugasnya masuknya di situ. Kalau bentuknya assignment yang seperti ini. Iya, Gitu. iya. Cuman nggak tahu ini, belum ketemu. Nanti bisa dieksplor. Nah, kalau saya yang pakai ini tadi, desain tadi itu yang resource-nya ini kan berupa gambar. Iya, Ini saya sematkan link formnya juga bisa. Ini kan coba. di gambar yang itu panduan pengisian survei itu kan gambar itu sebenarnya. Iya. Nah, itu ketika diklik itu menunjukkan gambar atau materi yang tadi. Nah, itu kan klik di HP-nya anak juga nanti muncul seperti itu. Nah, itu ini seperti ini. Itu kan karena ini gambar, katakanlah dokumen seperti ini. Iya. Nah, kalau di siswa, di HP juga sama seperti ini. Nah, itu biasanya saya ganti tadi yang resource tadi, yang bentuknya gambar itu, saya ganti menjadi link ke Microsoft Form yang dibuat untuk kuis-kuis atau ulangan harian itu bisa dicantumkan di situ tadi. Jadi nanti anak mengerjakan ini tinggal klik ke form itu, nanti ngerjakannya di apa? Begitu klik nanti dia membuka browser, klik buka browser gitu. Itu satu cara penugasannya seperti itu. Terus saya ambil lagi share kontennya ya Pak untuk Oke, siap. jenis tugas yang kedua. Oke, sudah tampil ya Pak? Oh, iya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk penugasan yang jenis pertama. Kalau ini yang jenis pertama tadi, ini kan tadi saya tampilkan gambar. Nah, ini saya ganti. Nah, saya ganti gambarnya menjadi bentuk yang katakanlah saya ambil form. Form yang sudah dibuat. Bentar. Ini gambarnya tetap tampil ya, Pak? Belum, ini baru muncul gambar jenengan. Oh iya. Tadi sudah. Ini udah ya. Ya. Oke. Nah, ini baru muncul. Iya. Yang model assignment seperti ini biasanya saya tautkan ini add resources-nya ini, yang ini. Jadi kan berupa file, entah itu gambar, materi atau apa, itu berarti hanya untuk membaca atau apa. Tapi kalau mau kaitkan dengan apa namanya? Form juga bisa. Di sini saya klik add resources, terus di sini saya klik link. Nah, nanti klik link di sini, nanti saya ambilkan dari Microsoft Form yang dibuat. Contohnya saya mengambilkan yang tidak dipakai ya. Jangan yang sedang dipakai. Nanti bahaya. Katakanlah ini aja. Atau yang mana ya? Yang tidak dipakai. Katakanlah ini. Ini enggak dipakai. Nah, formnya kita klik share, kita dapatkan linknya. Kita klik copy di sini, terus kita masukkan di sini. Terus di sini kita berikan judulnya apa tadi. Katakanlah ini. Enter description-nya di sini. Nah, seperti ini. Ini linknya di sini. Terus kita klik attach. Nah, maka tampilnya seperti ini. Terus coba saya update. Karena tadi kan sudah saya berikan. Karena saya ganti, saya update. Nah, kalau sudah saya update, maka tampilan di siswanya, dia berubah menjadi seperti ini. Di jenengan juga sama, berubah seperti ini, Pak. Coba dilihat. Langsung di-share konten, Pak. Terus coba dibuka tugasnya di share konten. Silakan. Oke. Ini untuk demo ketika guru memberikan, siswa membuka, view assignment, turn in, terus tadi tugas di dalamnya yang menggunakan link untuk ke Microsoft Form. Ini cara manual. Nanti yang cara otomatis juga ada yang pakai kuis. Silakan diklik share. Ya. Belum muncul share-nya ya? Sudah kok. Belum. Nih share-nya, share. Tanda panah atas. Iya, sudah tak klik perasaan. Sudah kelihatan, Pak. Belum. Masih proses. Belum.
Belum kelihatan juga. Iya. Kadangkala perasaan sama itu. Gara-gara itu sih. Apa mungkin gara-gara aplikasi ya Pak ya? Biar aman share kontennya screen 1. Nanti semuanya tampak. Oh iya. Lupa, belum tak klik screen satunya. Iya. Baru share saja. Nah, sebelum ke situ Pak, Iya. Sebentar satunya. Ini. Iya. Nah, Yang tadi ini aplikasi, yang ini view assessment. Oke. Ini sudah masuk. ya, nanti anak ini. otomatis ini kan tulis ya, nanti diklik, nanti buka seperti ini. Nah, ini soal-soalnya. Seperti itu kira-kira. Nanti di anak pun di HP sama, ketika mereka ngeklik itu link itu nanti bukanya Langsung jawabannya ini kita langsung ke sana ya. Iya, langsung ke file atau form itu. Kalau misalkan ini linknya bukan dari Microsoft Form, kayak misalkan Google Form lah, tetap bisa ya? Bisa. Oke. Atau mungkin ke sumber lain, ke YouTube, ke apa. Semuanya link, semuanya bentuknya link atau file tadi kan bisa pilihannya. Iya. Oke. Itu hanya sekedar, berarti kan tempat penugasannya di Microsoft Form nanti mengarah kepada link kemana, itu kalau bentuknya link. Tapi kalau bentuknya file tadi ya upload file seperti itu. Iya. Kelihatannya kan lebih mudah dengan link seperti ini kan anak-anak tinggal langsung mengerjakan. Bisa seperti itu. Tapi kalau nanti menggunakan Microsoft Form, nanti ini kan pakai yang model kita mencantumkan link. Jadi kan agak ribet saya harus buka Microsoft Form, ngambil ini. Lah itu nanti ada cara yang otomatis kalau pakai Microsoft Form. Nah kalau yang link ini bisa dimanfaatkan untuk selain Microsoft Form. Tadi contohnya pakai form yang lain atau pakai kita mengarahkan ke resource bentuknya YouTube dulu untuk tutorial gitu kan. Iya. Tutorial nanti di bawahnya suruh ngapa gitu kan. Jadi pengumpulannya tetap bisa lewat form. Formnya mungkin mengamati tentang video tutorial ini, nanti menuliskan langkah-langkah dari video tutorial itu, merangkum atau menyimpulkan atau apa. Nah nanti mereka menulisnya di link berikutnya di bawahnya dikasih untuk ke arah form pengisian itu kan bisa. Oke, ya siap. Gambarannya Itu bisa untuk resource-nya itu bisa lebih dari satu ya? Yang pernah saya buat satu tugas itu 5 resource. Oh bisa ya berarti ya. Iya, Tapi misalkan saya ngasih 5 video misalkan. 5 video ini biar mereka analisa, oh ini hasil lengkapnya bagaimana dari 5 video tadi misalkan. Iya. Tapi tetap kalau bentuknya seperti itu harus disisakan satu untuk link pengumpulannya. Iya. Jadi katakanlah kalau mau seperti itu berarti 4 video, 4 link video, 1 link untuk form pengisian. Jawaban anak untuk pengumpulan gitu. Paling diakalinya seperti itu. Nanti kalau lebih dari itu dibuat 2 penugasan yang berbeda tapi rilisnya berurutan gitu. Seperti saya tadi contohnya 1 sampai 5, 6 sampai 10. Berarti kan masing-masing 2 penugasan tapi rilis jadwalnya berurutan di hari yang sama. Nanti kita beri kode kan gitu. Di judul bahwa itu adalah tugas berurutan gitu. Dengan angka atau dengan apa. Mungkin seperti itu. Itu cara pertama. Saya ambil share-nya lagi ya Pak. Siap. Oke. Ini untuk desain pertama ketika kita membuat penugasan yang pertama. Yang kedua, kita sama di sini masih di kelas 10.1. Kita klik assignment. Ya. Ini masih loading. Nah, di sini. Di sini pun langsung ada rekapnya. Dari 4 siswa, 1 sudah turn in gitu. Nanti berapa juga ada.
Itu kalau mau memanfaatkan turn in tadi. Ini kalau kita menggunakan yang pertama. Ini juga menu ini tadi kan kita bisa sama. Sebenarnya kita membuat tugas itu dari kelas 10.1 tapi bisa kita menugaskan untuk 10.2. Ini juga tampil di sini. 10.2 juga muncul tugas yang sama tadi yang saya buat. Karena kita menyeting tadi untuk 2 kelas. Gitu. Sama seperti ini, kan gitu. Jadi bisa lewat tombol assignment di sini yang di atas, atau kita bisa pakai tombol yang di sebelah kiri ini assignment. Sama saja, kita klik assignment, nanti kita pilih kelasnya dulu. Yang tadi saya contohkan. Kita coba yang dari sini. Dari yang cara pertama dari sana, sama saja. Nanti kita klik assignment, kita pilih kelasnya 10.1, kita klik next. Gitu. Tampilannya hanya semua tugas di sini untuk 10.1. Terus kita create di sini. Yang tadi pertama kan bentuknya assignment. Sekarang coba kita buat yang terakhir untuk sesi malam ini. Nanti bisa dilanjutkan besok. Hari ini udah jam 9. Untuk kuis, kita klik kuisnya. Nah, di sini kalau yang khusus kuis, maka kita bisa mengambil semua kuis, semua form yang sudah dibuat di akunnya kita ini. Ini kan katakanlah semua form, ya, form yang ini kan ada aplikasi form, terus kita buat formnya di sini banyak, gitu kan. Nanti semua ini akan tampil di sini. Katakanlah ini kan kuis 15, tax 17, unit 8, gitu, oke. Ini kan yang teratas. Ini pun sesuai urutan ini, yang teratas, gitu. Ini kan sama dengan yang ada di sini, gitu. Karena saking banyaknya, bisa kita pakai model cari. Contohnya saya mau memberikan tugas remedi, gitu. Gitu. Jadi nanti hanya form-form yang judulnya remedi saja yang muncul. Biar cepat. Kalau ini nyari satu-satu kan banyak. Kalau sudah banyak. Saya coba karena sudah banyak, maksimal satu akun itu 200 form. Gitu. Cukuplah untuk itu. Nah, katakanlah untuk remedi. Saya mau memanggil form penugasan remedi kelas 10 yang ini. Katakanlah sebagai contoh. Saya klik next. Jadi tinggal diklik saja formnya. Terus kita klik next. Saya zoom out. Klik next. Nanti dia otomatis. Dia ya kayak tadi itu. Ini ada loading. Nah ini seret. Nah nanti di sini otomatis akan menambahkan. Tadi kan sebenarnya judulnya hanya remedi kelas 10 semester ganjil. Dalam kurung ini kan nama kelasnya. Jadi seolah-olah form yang ada di sini, gitu ya. Remedi gitu. Aslinya formnya adalah yang ini. Remedi kelas 10 semester ganjil yang ini. Gitu. Tetapi ketika saya panggil di tim, maka dia ditambahi nama kelasnya. Nanti di sini pun akan tercipta form baru yang khusus untuk kelas itu. Ini nanti akan muncul di sini group form. Group form maksudnya yang ini. Jadi semua form yang sudah dipakai di kelas-kelas yang ada di Teams gitu. Ini dulu karena saya jarang menggunakan ini, saya pakainya yang link tadi, maka hanya ada beberapa. Ini contohnya ini. Tuh. Jadi ketika ini nanti saya create tugas yang model seperti ini, ada nama kelasnya, maka di sini nanti muncul di grup form ini. Gitu. Nanti di form ini pun kayaknya sih muncul. Saya lupa apa muncul apa tidak. Kalau nggak muncul berarti semuanya munculnya di sini. Jadi ini katakanlah sebagai master form, nanti ketika saya panggil di sini, dia otomatis akan tercopy menjadi di grup form ini. Gitu. Seperti ini. Nah ini. Ketika saya salah satu kelas yang dulu, maka ini form-formnya masuk di sini. Saya coba kembali ke sini, itu efeknya akan ke sana apa tidak. Remedi kelas 10 semester ganjil untuk kelas ini.
Otomatis judul sudah terisi sesuai dengan judul formnya. Terus di sini poinnya, saya tidak nyeting, nggak tahu dari mana ini 20 poin possible. Artinya poin 20 dari kelas ini masih mungkin. Berarti ini mungkin nilai terendah. Saya tidak tahu untuk yang ini settingnya seperti apa. Yang remedi kelas 10 semester ganjil. Saya coba cek form aslinya. Ya. Jadi nanti semuanya akan terambil di timnya secara otomatis. Termasuk poin skornya tadi, remedi. Saya cek lagi betul namanya remedi kelas 10 semester ganjil. Berarti kemungkinan yang ini saya buka form aslinya. Di sini memang 20 poin. Berarti ini hanya soalnya, ini hanya dulu coba-coba ini. Jadi ada yang 22 poin, jumlahnya berapa di sini 20 poin. Maka di sini karena saya setting soalnya di sini 20 poin, maka di sini otomatis mohon maaf. Otomatis ada yang minta kontrol. Bentar. Oke. Maka di sini otomatis poinnya akan terambil. Karena nanti poin-poin yang dikerjakan Siva juga di tim akan otomatis muncul di saat dikerjakan. Kita coba ya. Kalau sudah, ini assign to kelasnya sama seperti tadi. Ya. Untuk assign to terus penjadwalan tadi sama prinsipnya seperti tadi. Ya. Untuk kita jadwalkan kapan sama, tidak perlu saya ulang. Untuk siswanya kapan juga sama. Yang penting bedanya di sini tadi. Jadi judul otomatis muncul, ini formnya masuk, terus poin maksimal dari form itu juga muncul. Terus kalau sudah saya coba assign sekarang di 2 kelas ya boleh, 10 satu kelas saja, 10 biar tahu bedanya. Saya klik assign, nanti coba dikerjakan sembarangan nggak apa-apa, yang penting dapat poin. Nanti di sini kayak apa? Apakah di formnya juga muncul poinnya, responnya, terus di sini juga nanti pengoreksiannya seperti apa. Seperti itu. Saya klik assign. Jadi lebih mudah pakai yang ini. Kalau pakai sistem penugasannya pakai form. Di sini sudah saya berikan, terus saya kembali ke Teams-nya di 10.1. Nah, di sini muncul 1. Saya klik di generalnya sudah muncul ini. Di guru klik view assignment. Nah, ini nanti oke. Dari 4 belum ada yang terin, nanti poinnya otomatis masuk di sini, Pak. Walaupun di form juga masuk di sini nanti responnya. Jadi enaknya pakai form sama tim seperti itu. Dicoba, Pak. Silakan. Pak Kalvan, Pak Taufik, Pak Yuwono, Bu Divi. Ini saya nyoba, cuma yang turn in-nya tadi nggak ada. Oh, turn in-nya nggak ada. Berarti coba di-share konten langsung, Pak. Presentasi diambil alih. Bisa nggak? Atau harus saya stop dulu? Oke. Ini siswa mau mengerjakan. Oke. Aduh, sorry. Nah ini tak view-nya ini. Nah ini kan tidak muncul turn in-nya nggak ada. Iya. Berarti langsung klik langsung itu yang my sini work. Iya, diklik. Nah, bedanya kalau yang model ini maka mengerjakannya di timnya, Pak. Tidak buka di browser. Oh iya. Coba dijawab, Pak. Berarti ini langsung mengerjakan misalkan ya. Sen pinter banget ya mau tulisannya apa. Dicoba cari yang benar. Jadi tahu poinnya berapa. Kuncinya apa ini? Maksudnya ini langsung sini. Kalau email berarti ke email ya. Ini dicentang atau enggak? Iya, dicentang berarti masuk ke emailnya dengan pemberitahuan. Coba ada yang benar, Pak. Nomor 1 itu nomor 2, nomor soal di 2 itu ya. Iya.
Itu kan yang satu kan choose your class. Yang nomor 2 itu jawabannya C, Pak. Oh, jawabannya C. Iya, yang 3 Ini A, yang 4 E. Nomor 2 tadi ya? Nomor 2 mulainya. Oke, jadi nomor 1 2. aja sudah ada soal. Oh, itu berarti teracak. Coba saya lihat. Bentar. Oh, oke, sebentar. Saya setting lagi, Pak. Biar nanti sama. Bentar, ini settingnya dulu masih kacau. Bentar, Pak. Udah betul kok ya. Ya sudah, apa adanya, Pak. Untuk itu aja. Demo. Oke, ini jawabannya apa ini? Aduh, yang ya kelalen. Ya wis sawanane wae lah. Cumane ana sing nyangkut bener. Itu yang choose your class ikut kacak. Ini model lama sih. Iya, ini kan choose Sudah your terjawab class semua belum? tulisannya. Jawabnya AKB sing bener. Aja tatang malah sing bener kok ke. Oh iya wes. Itu setiap nomor harus dijawab. Iya wes, tak jawab AKB iki. Siapa tahu ada Udah, jawaban A. biarin aja enggak apa-apa. Ya kayak gitu. Itu yang choose your class juga dipilih, Pak. Wah, ini. Iya, itu juga harus. Itu yang atas tadi yang atas lagi. Lagi. Yang choose your class belum kan? Enggak ada. Ada tadi bantar. Ini ya. Oh iya. Bebas. 10-1 ya. Iya, 10-1. Kembali. Nah. Udah, kalau sudah semuanya coba dikirim. Pak Q ya coba nyoba, Pak. Kayak gitu. Sambil metang. Oke. Nah, maksudnya nanti apakah hanya di form sama tim, logikanya sih dua-duanya muncul. Di formnya. Oke, thanks. Berarti selesai ya. Terus di close yang atas. Oke. Nah, Wah, ini sudah berhasil mengerjakan. Iya. Di sini baru turn in-nya ini Pak yang di atas, pojok kanan atas muncul itu centangnya. Kalau sudah mengerjakan otomatis turn in kalau yang model ini. Gitu. Iya. Gitu. Hanya ini yang model kedua saya ambil alih. Itu kan di siswa sudah selesai. Dibuktikan dengan centang turn in. Nanti yang di guru akan seperti ini tampilannya. Udah nampak ya? Belum. Oh ya udah. Oke. Nah, saya refresh dulu. Oh, kok ke sini? Oke. Nah, ini yang remedi kan sudah 1 dari 4. Nah, ini ngambil data. Nah, ini. Pak Taufik turn in. Nilainya di sini muncul, Pak. Nilainya 4. Oh, betul 2. Jadi di Teams-nya itu nilainya juga langsung muncul. Iya. Terus di form-nya, ini saya refresh. Oh, bukan ini berarti ya. Formnya beda, Pak ya. Coba saya buka. Yang ini. Yang ini. Ternyata bukan yang ini, Pak. Iya. Bukan, beda. Oh iya, karena ini masternya, Pak. Di sini kan judulnya ini tadi. Iya. Jadi yang ini sudah ada kelasnya. Tadi kan saya sampaikan ketika ini. Nah, ini kan semua yang di sini kan master bagi untuk kelas. Nanti di sini yang remedi gitu saya coba cari. Remedi. Nah, ini remedi yang kelas 10 ini kan master. Iya. Yang dibuat. Lah yang dijawab tadi jenengan ini yang di sini. Dia otomatis akan mengcopy sendiri. Di belakangnya ada dalam kurung nama kelasnya. Ini kan sama persis atas sama bawah. Cuman bawahnya ini ada lambang grup atau kelas. Bawah ini form ini dari sini dikerjakan oleh grup atau kelas ini dan namanya. Otomatis. Iya. Ini dibuka. Otomatis membuka responnya 1 jenengan tadi. Jawabannya ini kan jenengan tadi itu. Iya.
Jadi di sini ada jawaban, terus di mana ini tertutup ini. Ini siapa yang ada. Nah, ini di sini pun muncul nilainya. Di sini 4, di sini pun siswa ini ketika saya lihat, nah ini Pak Taufik 4 gitu. Ya. Jadi kita mau ngambil data di sini atau di sana sama saja. Gitu enaknya pakai Microsoft Form plus Microsoft Teams begini. Begitu untuk model penugasan yang ada di Microsoft Teams, bisa menggunakan yang bebas tadi, katakanlah yang bebas ya, yang saya bebas, yang kuis ini kita menggunakan khusus untuk yang form. Ibaratnya kita panggil, kita masukkan, tapi semua data juga terekam di Teams-nya, tidak hanya di form-nya. Itulah. Itu yang di form misalkan di delete bisa ya? Apanya di delete? Form-nya atau responnya? Ya misalkan kan nanti kan formnya di Google Form kan hanya sampai 200. Misalkan kita tidak tambah akun lagi, ya berarti misalkan ini karena sudah saya nilai, ketika saya hapus di formnya, apakah yang di timnya itu juga hilang? Belum pernah saya praktekkan. Di timnya mungkin bisa saja, tapi kalau di sini kan masuknya di grup ini. Ini yang tadi. Jadi ketika di grup, saya belum praktekkan. Nanti coba praktekkan, Pak. Jadi yang ini tadi, ketika berarti kan yang ini tadi. Iya. Ini kan satu form. Lah saya nggak tahu ini efeknya. Ini kan berarti membernya ini tadi. Nanti di grup ini nanti membernya kelihatan. Terus apakah ini menambah form, mengurangi jatah yang 200 atau tidak, saya kurang paham. Jadi yang di sini kan yang total 200. Iya. Nah yang di grup form yang terkait dengan kelas yang sudah ditugaskan ini kan ibaratnya manak kan gitu kan. Iya. Tambah satu. Lah itu manak jadi satu di grup ini. Ini kan ada tambahan. Ada tambahan nama kan di judulnya. My Form kan juga muncul lagi itu tadi. Muncul lagi, berarti logikanya kan mengurangi Nambah jatah. berarti kan? Ya kan, berarti satu master nanti dipakai 4 kelas ya berarti nambah 4 gitu kan. Iya. Jadi satu tugas untuk 4 kelas berarti menjadi 5. Satu master 4 digunakan kan gitu logikanya. Iya. Nah nanti kalau mau dipraktekkan ya enggak apa-apa, ini saya hapus katakanlah formnya. Iya. Tadi remedi ya. Hapusnya dari sini. Ini saya hapus. Kalau dihapus otomatis siswa yang belum mengerjakan tidak akan bisa. Cuman datanya kan gitu kan. Nah ini sudah saya hapus. Terus di ini ada pojok kanan bawah ini juga ada recycle bin. Ini yang tadi dihapus masuk di sini. Ini mana? Yang mana? Kayaknya nggak masuk loh Bang. Oh ini. Oh ini? Bukan. Mana? Bukan Pak. Itu yang lain. Nggak ada. Kalau itu dihapus nggak tahu kemana. Berarti mungkin nggak akan ngaruh Pak. Oh iya. Kayaknya sih nggak akan ngaruh penambahan jumlah. Kalau form-form ini kan form-form asli Pak. Iya. Itu saya nggak tahu persis, tapi nanti coba bisa diamati apakah itu ngaruh apa tidak. Yang jelas ini sudah saya hapus, sudah nggak ada tadi. Untuk remedi yang ini kan sudah nggak ada. Terus saya cari di grup formnya juga hilang ini di kelas ini. Oke. Sudah hilang. Terus di sini ketika saya refresh, ini kan pojok ini untuk refresh, ini datanya kan bagaimana? Tetap kayaknya ini. Masih ada ya. Oke, tapi di data siswanya masih ada 4. Masih sih. Masih. Iya. Nanti mungkin siswa yang lain ketika membuka ini. Iya. Ini masih enggak ini? Nah ini.
Oh iya, This form sudah tidak doesn't ada. exist. Formnya Iya. sudah tidak eksis karena dihapus tadi. Berarti siswa yang belakangan mengerjakan itu tidak bisa karena formnya dihapus. Tapi data yang tadi yang sudah mengerjakan masih tetap ada. Iya, jadi misalkan Kayaknya itu sih. sudah diambil analisisnya, sudah diambil itunya kan bisa untuk mengurangi tampilan dan lain-lain kan bisa Iya, diarsipkan betul. atau di-delete bisa itu berarti. Bisa. Oke. Iya, iya. Itu juga kalau mau dipakai lagi jangan buru-buru dihapus, tapi Iya, ini kan responnya katakanlah ini iya, ada 1, nanti kita buang responnya saja. Tapi formnya masih soalnya. Nanti formnya iya, iya. dipakai lagi tahun depan. Tapi Iya. di dalamnya siswa yang mengerjakan datanya sudah nggak ada. Oke, iya, 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 iya. Bisa. Gitu. Kira-kira untuk penugasan pakai form, pakai yang umum seperti itu. Ya prinsip-prinsipnya sih agak-agak sama platform lain lah kayaknya. Cuman hanya Iya. beda tata letak, beda pengelolaan gitu saja. Iya, semua plus minus lah. Iya, pastinya Ya, ada. intinya kalau ini kan kelihatannya sudah mulai terintegrasi kan antara formnya. Pokoknya jelas satu di office-nya sendiri sudah di 365 tadi karena sudah satu produk jadi otomatis sudah Bundle, iya, lebih satu mudah, paket. iya, satu paket. Oke, yang paling nyaman ya ini dengan videonya itu. Yang lain kan kelihatannya untuk video masih saya belum nemu yang bagus Yang lah. selancar ini ya. Iya. Ini sudah Kelihatannya mau juga 3 jam loh Pak. iya. Di sini kan Maksudnya terhitung yang 3 saya jam ini. iya. Saya Lancar-lancar coba saja. pakai yang Edmodo kemarin itu untuk masuk saja itu linknya masih agak susah juga karena mungkin ya gratisan tadi itu. Jadi kalau misalkan kita ngasih assessment-nya itu bagaimana, kita mau ngasih ini tuh masih agak tidak seringan ini menurut saya. Karena mungkin ya tadi itu karena begitu banyak penggunanya dan terutama itu karena gratisan jadi mungkin fitur-fitur yang disajikan pun otomatis menjadi ya efek gratisan lah intinya. Iya. Walaupun ini gratis tapi kan tetap premium sebetulnya ya. Iya, makanya Gratisnya untuk dengan misalkan pendidikan. iya. Ini kan gratis cuma kan secara status kan sebenarnya kan sudah bisnis. Sudah bisnis premium, iya betul. Iya, premium. Ya mungkin itu. Memang keunggulannya untuk di Microsoft Teams salah satunya di video conference-nya seperti ini. Ya kita amati dari tadi kan, ya walaupun hanya sedikit ya alhamdulillah lancar. Iya. Gitu. Bagaimana yang lain? Pak Yu, Pak Alvan, Bu Divi? Ada Insya Allah pertanyaan? nanti setelah ini dicoba-coba sendiri otak-atik untuk jadi bisa. Kalau ada sesuatu yang nanti bisa hubungi lagi. Oke. Terus kira-kira besok atau kapan dilanjut lagi video conference? Insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, ya siap. Ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup mungkin? Oke, sementara itu dulu nanti mbok kebanyakan nanti malah lupa semua nanti. Oke, kalau sudah tidak ada kita akhiri ya. Selamat Terima kasih. istirahat. Oke. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.